Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, selamat berjumpa bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Pasek, salah satu guru di SMA Negeri 2 Amlapura yang mengajar fisika. Kemudian saya juga ditugaskan untuk membantu kepala sekolah di bidang Wakasek kurikulum. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang sudah berhasil lolos dalam PPDB tahun 2020-2021 dan bergabung bersama kami di SMA Negeri 2 Amlapura. Nah, sebelum anak-anak ikut ya di dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Amlapura. Nah, pada kesempatan ini di masa pengenalan lingkungan sekolah, izinkan saya untuk sharing tentang peraturan akademik yang berlaku di SMA Negeri 2 Amlapura, yang mana nanti peraturan akademik ini bisa digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan pembelajaran maupun di dalam melaksanakan tata tertib ya, atau tingkah laku di SMA Negeri 2 Amlapura. Oke, langsung saja. Nah, di dalam panduan akademik, nanti anak-anak akan semuanya mendapatkan buku panduan akademik, yang mana di dalam buku panduan akademik ini anak-anak akan mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah, tata tertib yang berlaku di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam panduan akademik ini ya, itu dibagi menjadi 4 bab, yang mana di bagian bab 1 itu ada pendahuluan ya, yang memuat tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum. Bab 2 memuat tentang visi misi dari sekolah ya, apa visinya, apa misinya. Kemudian yang bab 3 khusus membahas tentang peraturan akademik yang berlaku di SMA Negeri 2 Amlapura, di mana di bab 3 ini akan memuat tentang tata tertib di dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian kehadiran peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas juga, ketentuan tentang sistem penilaian, peminatan, kenaikan kelas, kemudian tentang kelulusan dan peraturan akademik lainnya, termasuk juga mutasi siswa, kelulusan, tentang drop out, dan seterusnya. Itu dimuat di dalam peraturan akademik ya. Nah, kemudian di bab 4 ini khusus membahas tentang tata tertib siswa, yang mana di bab 4 ini dimuat di sana tentang tata tertib peserta didik, kredit poin pelanggaran, kemudian sanksi-sanksi pelanggaran, dan pembinaan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara khusus itu tentang peraturan akademik yang berlaku di SMA Negeri 2 Amlapura. Oke, sebelum kita lanjut ke peraturan akademik, ya saya perkenalkan dulu, ini adalah visi SMA Negeri 2 Amlapura. Anak-anak wajib tahu tentang visi SMA 2 Amlapura, di mana visinya itu adalah terbentuknya sumber daya manusia bermutu yang beriman dan bertakwa, berwawasan lingkungan dan budaya, serta mampu bersaing di era global. Nah, ini visinya yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Amlapura, yang anak-anak wajib pahami, wajib ketahui, dan wajib dihafalkan ya. Ini silakan nanti bisa dibaca lagi. Nah, berikutnya tentang peraturan akademik. Bagian pertama di peraturan akademik ini memuat tentang tata tertib peserta didik dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar. Nah, ini tata tertibnya. Siswa atau peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran selama 1 tahun pelajaran untuk setiap tingkat. Jadi setiap tingkat siswa itu wajib full mengikuti pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Kemudian yang kedua, di dalam proses pembelajaran tatap muka, ya nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka, anak-anak tidak diizinkan makan ya, tidak diizinkan makan selama proses PBM itu berlangsung. Tidak diizinkan menggunakan HP selama proses pembelajaran berlangsung, kecuali untuk tujuan pembelajaran yang
dalam hal ini atas seizin guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian berikutnya, setiap peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib ini adalah pramuka, dan wajib juga mengikuti ekstrakurikuler lainnya. Jadi setiap siswa wajib mengikuti 2 ekstra. Satu adalah wajib pramuka dan yang satunya adalah ekstra pilihan yang disediakan oleh SMA Negeri 2 Amlapura. Informasi mengenai ekstra nanti akan disampaikan di sesi berikutnya. Kemudian secara khusus tata tertib yang lainnya itu akan dimuat di bab 4 sesuai dengan yang saya informasikan tadi. Nah, berikutnya tentang kehadiran peserta didik dan penyelesaian tugas-tugas pembelajaran. SMA Negeri 2 Amlapura dalam hal ini menerapkan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, yang mana waktu efektif belajarnya itu adalah mulai jam 7.00 sampai 16.00 WITA. Jadi anak-anak nanti hadir ke sekolah ketika proses ini sudah normal kembali, hadir ke sekolah jam 7.00 sudah ada di sekolah, dan baru bisa pulang itu 16.00 Senin sampai Jumat. Nah, di dalam kegiatan 5 hari kerja ini, SMA 2 juga rutin melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7.10 sampai dengan 8.10, dan juga pada setiap hari-hari besar nasional. Kemudian kegiatan pembiasaan yang meliputi kegiatan persembahyangan bersama, kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan literasi, serta penumbuhan karakter itu dilaksanakan setiap hari pukul 7.00 sampai 7.30. Nah, setiap hari Jumat itu SMA Negeri 2 Amlapura melaksanakan krida, di mana di dalam proses krida ini itu adalah suatu kegiatan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak semua wajib ikut dalam kegiatan ini, peduli terhadap lingkungan, yang nanti dilaksanakan setiap Jumat jam 12.30 sampai dengan 13.15. Selanjutnya setelah kegiatan krida akan dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang terjadwal itu jam 13.15 sampai 16.00 WITA. Nah, kemudian setiap purnama dan tilem untuk anak-anak yang beragama Hindu itu akan melaksanakan persembahyangan bersama menggunakan pakaian adat Madhya. Sedangkan untuk hari Kamis secara khusus itu semua warga sekolah itu menggunakan pakaian adat Bali sesuai dengan peraturan gubernur. Nah, setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan sekolah minimal 90% wajib ikut dalam kegiatan sekolah atau pembelajaran. Nah, 90% yang dimasukkan, misalnya di dalam 1 tahun ada 100 hari efektif, maka anak-anak wajib 90 kali hadir ke sekolah. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kalau tidak mencapai ini nanti bisa tidak naik kelas. Jadi kalau dalam 100 hari anak-anak boleh izinnya itu adalah maksimal 10 kali. Kalau dalam 100 hari efektif. Nah, kemudian anak-anak wajib juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, baik itu adalah tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Setiap peserta didik juga wajib mengikuti kegiatan ekstra yang dipilih, baik ekstra wajib maupun ekstra pilihan. Nah, SMA Negeri 2 Amlapura itu menerapkan struktur kurikulum 2013, yang mana di tingkat SMA ini struktur kurikulum 2013 itu mata pelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A itu adalah mata pelajarannya ada 6, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Itu 6, yang masing-masing agama itu 3 jam per minggunya, PPKN itu adalah 2 jam per minggu, bahasa Indonesia 4 jam per minggu, matematika wajib itu adalah 4 jam per minggu, sejarah Indonesia itu 2 jam per minggu, dan bahasa Inggris 2 jam per minggu. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B itu ada seni budaya, itu 2 jam per minggu, prakarya dan kewirausahaan ada 2 jam per minggu,
Penjaskes atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 3 jam per minggu, dan Bahasa Bali 2 jam per minggu. Ini kelompok B ada 4 mata pelajaran. Ya. Total untuk kelompok A dan kelompok B itu adalah 26 jam per minggu. Kemudian ada kelompok C. Kelompok C ini terdiri dari mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran lintas minat. Untuk mata pelajaran peminatan ada 4, sedangkan mata pelajaran lintas minat ada 2 di kelas 10 dan ada 1 di kelas 11. Jadi rata-rata untuk di kelas 10 nanti ya, anak-anak akan mendapatkan jumlah mata pelajarannya itu adalah kelompok A 6, kelompok B 4, kelompok C itu ada 6. Sehingga jumlah totalnya itu adalah 16 mata pelajaran ya, 16 mata pelajaran. Nah, sedangkan di kelas 11 dan 12 itu adalah totalnya itu adalah 15 mata pelajaran. Namun total jam pembelajarannya, jam per minggunya di kelas 10 itu adalah 44 jam per minggu, di kelas 11 itu adalah 46 jam, di kelas 12 juga 46 jam. Nah, untuk mata pelajaran peminatan yang dimasukkan adalah untuk MIPA itu ada matematika peminatan, ada biologi, fisika, kimia, yang mana setiap minggunya itu adalah 3 jam masing-masing mata pelajaran untuk di kelas 10, dan di kelas 11 dan 12 itu adalah masing-masing 4 jam. Ya, untuk peminatan IPS, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Sedangkan untuk peminatan bahasa dan budaya, itu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, serta antropologi. Nah, ini adalah mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, ini mungkin lebih padat dibandingkan dengan yang di SMP. Nah, berikutnya di dalam proses pembelajaran itu sudah tentunya ada penilaian. Nah, penilaian sama juga dengan di SMP. Penilaian di SMA itu ada 4 aspek yang dinilai. Itu ada penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, ini adalah dalam bentuk observasi terhadap perilaku anak-anak yang mencerminkan KI 1 dan KI 2. Nah, proses penilaiannya itu adalah melalui observasi, penilaian diri, dan juga jurnal. Nah, ini dilakukan setiap saat. Oleh siapa? Oleh guru mata pelajaran, oleh wali kelas, oleh guru BK. Ya, ini semua melakukan penilaian baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang nanti diakumulasi di dalam 1 semester. Ya. Nah, kemudian untuk pengetahuan. Pengetahuan ini adalah menilai tentang pemahaman tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, cara berpikir tingkat tinggi. Nah, ini di pengetahuan, yang mana masing-masing mata pelajaran itu memiliki pengetahuannya masing-masing. Ya. Sedangkan keterampilan itu adalah menilai tentang keterampilan, ya, kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Ini di dalam keterampilan. Nah, penilaiannya dilakukan setiap KD. Ya, setiap KD minimal 1 kali penilaian. Ya, jadi setiap KD nanti sampai akhir itu ada masing-masing KD dinilai 2 kali. Penilaian harian minimal 1 kali dan penilaian akhir semester minimal 1 kali. Ya, jadi kalau dalam satu mata pelajaran ada 10 KD, maka minimal harus ada 10 kali penilaian. Nah, ini ya yang perlu anak-anak ketahui. Jadi penilaiannya berbasis KD atau kompetensi dasar, ya, baik pengetahuan maupun keterampilan. Nah, itu adalah dari sisi penilaian. Nah, berikutnya di dalam proses penilaian tentunya ada acuan yang ditempuh untuk menyatakan siswa itu tuntas atau tidak. Nah, sesuai dengan struktur kurikulum 2013 itu menerapkan acuan kriteria. Jadi penilaiannya berbasis acuan kriteria. Nah, yang mana yang dikenal dengan istilahnya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Anak-anak pasti sudah tahu karena di SMP juga sudah diperkenalkan itu KKM. Nah, KKM ini didapatkan dari mana? KKM didapatkan dari hasil analisis terhadap intik, daya dukung, kompleksitas setiap mata pelajaran. Intik itu apa? Kemampuan awal dari anak-anak. Ya, kalau anak-anak kesini membawa nilai yang cukup tinggi, maka intiknya juga tinggi. Daya dukung, ya, daya dukung terhadap proses pembelajaran mata pelajaran tersebut
diantaranya sarana prasarana, guru, dan lain sebagainya. Ya. Yang terakhir itu adalah kompleksitas dari materi itu, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kompetensi itu. Nah, ini dianalisis. Nah, hasil analisisnya ini dikumpulkan mulai dari KD, kemudian KI, sampai ke mata pelajaran, menjadilah KKM mata pelajaran. Nah, KKM mata pelajaran ini ya nanti anak-anak akan diperkenalkan di kelas. Setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Contohnya misalnya pendidikan agama di kelas 10 KKM-nya 81, kelas 11 82, di kelas 12 83. Artinya anak-anak dinyatakan tuntas jika ketika proses penilaian anak-anak bisa mencapai nilai minimal 81 nanti di kelas 10. Demikian juga PPKN. Kalau PPKN 76 ya. Kalau bahasa Indonesia 75 nanti di kelas 10 ya. Sejarah Indonesia itu 82, bahasa Inggris 80, seni budaya 80, prakarya dan kewirausahaan itu ada 76, bahasa Bali 80 ya. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan yang jelas masing-masing itu adalah KKM-nya berbeda-beda. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Ya, jadi kenapa KKM-nya bisa tinggi? Ya wajar tinggi karena nilai anak-anak biasanya yang lolos di SMA Negeri 2 Amlapura itu rata-rata memiliki kemampuan yang tinggi dan didukung oleh tenaga pendidik yang sudah berkompeten, rata-rata udah S2 ya. Kemudian sarana prasarana juga mencukupi, sehingga wajar kalau KKM yang kita tetapkan adalah besar. Nah, selain KKM mata pelajaran ada namanya KKM satuan pendidikan. KKM satuan pendidikan itu adalah KKM untuk satuan pendidikan ya. Nah, ini diambil dari nilai atau KKM terendah dari semua mata pelajaran. Kalau kita lihat dari KKM semua mata pelajaran, yang terendahnya itu adalah 75. Sehingga sekolah menetapkan KKM satuan pendidikan itu adalah 75. Untuk apa KKM satuan pendidikan? KKM satuan pendidikan ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan predikat. Ya. Artinya nanti anak-anak misalnya nilai fisika, predikatnya B. B yang dimaksudkan adalah baik dalam mencapai KKM sekolah ya itu. Nah, baik, jadi itu untuk ketuntasan. Berikutnya, bagi anak-anak yang tidak bisa mencapai ketuntasan, ini ada layanan di sekolah namanya remedial ya, dan juga pengayaan bagi yang sudah mencapai. Remedial itu tidak lain adalah layanan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasinya ya, untuk mencapai ketuntasan kriteria minimal yang ditetapkan. Sedangkan pengayaan itu merupakan pengalaman lebih ya, yang diberikan kepada siswa yang sudah mampu mencapai KKM. Nah, terkait dengan remedial ini ya, remedial ya, karena kita di dalam pelaksanaan kurikulum itu waktunya dibatasi, ada sekian hari efektif, sekian KD yang harus dicapai dalam semester, maka di aturan akademik SMA 2 Amlapura itu menetapkan remedial setiap mata pelajaran diberikan maksimal 2 kali ya. Jadi kalau anak-anak remedi nanti maksimal hanya 2 kali diberikan kesempatan untuk remedi. Nah, remedi pertama ya, misalnya sekarang ulangan mendapatkan nilai 60, KKM-nya 75. Nah, anak-anak kalau nilainya 60, KKM-nya 75 berarti belum tuntas. Maka diberikan kesempatan untuk remedi. Remedinya pertama ya, diberikan remedi dulu yang pertama. Kalau ketika remedi pertama nilainya sudah mencapai KKM, misalnya nilainya 80, maka ya karena anak-anak remedi kita menetapkan bahwa nilai maksimumnya itu adalah, atau nilai yang diperoleh adalah sama dengan KKM mata pelajaran tersebut. Nah, ini juga untuk membedakan dengan siswa yang tidak dengan remedial. Nah, kemudian kalau misalnya nilainya masih 65 misalnya ya, belum mencapai KKM, maka diberikan kesempatan remedi kedua. Nah, ketika remedi kedua tidak tuntas lagi, maka nilai akhir yang didapatkan oleh anak-anak itu adalah nilai maksimum dari semuanya. Misalnya nilai awalnya 60, remedi pertama dapat 70, remedi kedua dapat misalnya 71, KKM-nya 75, maka nilai tertingginya itu adalah 71, maka nilainya yang didapatkan adalah 71, belum tuntas. Ya. Nah, ini maksimal 2 kali. Nah, jika masih ada waktu, anak-anak minta remedi lagi, masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Nah, strategi remedinya apa? Nanti akan disampaikan oleh guru-guru di masing-masing kelasnya ya. Nanti akan disampaikan secara khusus oleh masing-masing guru. Nah, ada aturannya. Ya, kalau misalnya hanya 5 orang yang remedi di dalam satu kelas, maka nanti akan ada remedial diberikan dalam bentuk penugasan yang diakhiri dengan tes lisan atau tes tulis. Kalau lebih dari 5 orang sampai misalnya 50% dari kelas itu, maka penugasan kelompok mungkin nanti akan diberikan yang diakhiri tetap dengan tes ya, tesnya bisa tes tulis atau tes lisan ya, demikian seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya tentang peminatan ya. Peminatan dan lintas minat ya. Nah, yang kita juga sudah jaring saat ini ya, peminatan. Apa itu peminatan ya? Peminatan ini ya untuk anak-anak ya, kemarin sudah dijaring peminatannya. Ini dilakukan di awal ya. Penjaringannya dilakukan terhadap minat, bakat, dan potensi setiap peserta didik ya. Nah, dengan memperhatikan nilai raport, nilai ujian, nilai tes kemampuan dasar, dan rekomendasi dari orang tua. Makanya pengisian angket peminatan kemarin itu mengisi nilai, kemudian ada sasaran kedepannya apa ya, kemudian juga harus disetujui oleh orang tua ya. Nah, kemudian untuk menentukan dia masuk program apa ya, jadi SMA 2 di sini karena ini adalah program SMA umum, itu membuka 3 program peminatan ya, itu ada bahasa dan budaya, ada MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, serta ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian untuk program MIPA nanti yang dipakai acuan utama adalah nilai baik nilai raport, nilai bakat, nilai tes kemudian tes bakat minat, juga nilai ujian. Itu adalah diperkhususkan untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Kalau yang IPS nanti dicari dari nilai IPS-nya, kalau bahasa dicari dari nilai bahasa ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, kemudian dalam penetapan minatnya ini ya, tidak serta-merta langsung begitu aja dapat, tetapi diseleksi lagi berdasarkan ya daya tampung ya, daya tampung yang dimiliki, kemudian minat anak, kemudian nilai anak, kemudian pertimbangan orang tua, itu yang digunakan. Nah, kalau misalnya anak-anak masih ragu, apa yang harus dilakukan? Misalnya sudah memilih MIPA ya, ragu ingin memilih IPS ya. Nah, kemudian untuk anak-anak yang ragu ini silakan ya, bisa berkoordinasi minta bimbingan ya ke BP atau BK ya, dan nanti bagaimanapun hasilnya nanti BP dan BK akan mengarahkan sesuai potensi, minat, bakat yang dimiliki anak-anak ya. Nanti silakan dikoordinasikan, dikonsultasikan, nanti hasilnya ini disetujui oleh orang tua ya. Apakah anak-anak layak untuk di MIPA, di IPS, atau di bahasa. Nah, kemudian untuk mata pelajaran ya, selain mendapatkan mata pelajaran peminatan, anak-anak juga mendapatkan mata pelajaran lintas minat. Misalnya kalau anak-anak MIPA ya, nanti akan ada mata pelajaran di luar MIPA di peminatan yang lain, misalnya ekonomi atau mungkin bahasa Inggris, bahasa dan sastra Inggris, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang sudah disampaikan tadi. Artinya mengambil mata pelajaran di peminatan yang lainnya. Kalau anak MIPA dapat mata pelajaran lintas minat, itu adalah peminatan IPS dan atau bahasa. Demikian sebaliknya, kalau anak-anak IPS akan dapat mata pelajaran lintas minat dari program MIPA atau bahasa ya. Oke, itu adalah peminatan dan lintas minat. Berikutnya, kenaikan kelas ya. Nah, ini anak-anak juga wajib pahami ya, nah, biar tidak nanti terjebak ya. Kenaikan kelas seperti biasa dilakukan di setiap akhir tahun pelajaran. Nah, kriteria kenaikan kelas itu diambil dari nilai dalam waktu 1 tahun. Artinya nanti kenaikan kelas tidak hanya ditentukan oleh nilai semester 2, tetapi ditentukan juga dari nilai semester 1 ya. Nanti digabungkan, dirata-ratakan, itulah hasilnya dibandingkan dengan KKM. Nah, ini nanti ya. Nah, kriteria kenaikan kelas ini ya, itu ditentukan oleh satuan pendidikan
dan kenaikan kelas diputuskan melalui rapat Dewan Guru dengan mengacu kriteria minimal. Apa itu kriteria minimalnya untuk bisa dinyatakan naik kelas di SMA 2 Amlapura? Nah ini, peserta didik dinyatakan naik setingkat lebih tinggi dari kelas 10 ke kelas 11 atau dari kelas 11 ke kelas 12 bila yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, baik untuk mata pelajaran wajib A, wajib B maupun peminatan C serta lintas minat. Jadi semua mata pelajaran harus sudah selesai. Yang kedua, memiliki sikap baik. Ya, jadi kalau sikapnya cukup, jangan harap bisa naik kelas. Ya, dari sikap ini sangat penting. Walaupun nilainya bagus, kalau sikapnya kurang atau cukup, maka anak-anak dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian, ini juga memiliki predikat ekstrakurikuler wajib pramuka, itu adalah minimal baik. Artinya, walaupun misalnya nilai mata pelajarannya bagus semua, sikapnya baik, tapi tidak pernah ikut dalam kegiatan pramuka, ya, sehingga nilai ekstra pramukanya menjadi cukup, maka anak-anak otomatis tidak naik kelas. Berikutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM. Jadi maksimum mata pelajaran yang boleh tidak tuntas dalam 1 tahun itu adalah 2 mata pelajaran. Kalau lebih dari 2 mata pelajaran tidak tuntas, maka dianggap tidak naik kelas. Nah, berikutnya kehadiran. Kehadiran tatap muka setiap mata pelajaran minimal 90%. Artinya anak-anak wajib hadir mengikuti pembelajaran minimal 90%. Ya, ini kalau kita lihat rata-rata dalam 1 minggu setiap mata pelajaran 1 minggunya itu mungkin maksimal, ya kalau yang 1 kali pertemuan per minggu itu ada misalnya 15 hari efektif, ya, 15 hari efektif wajib hadir 90% kali 15 hari efektif ini. Ya, jadi boleh tidak hadirnya berapa? Ya, silahkan dihitung. Jadi berapa hari boleh tidak ikut pelajaran tersebut. Ya. Nah kalau permisi misalnya, misalnya contoh hari ini dapat pelajaran fisika. Ya, saya anak-anak permisi di jam fisika, maka anak-anak dianggap tidak hadir di jam fisika. Inilah yang dihitung. Ya. Jadi walaupun hadir ke sekolah, tapi kalau tidak ikut pembelajaran itu tetap juga dihitung. Ya, silakan nanti ini dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan orang tua biar sama-sama memahami. Itulah aturan akademik yang kita terapkan. Kemudian ketidakhadiran siswa tanpa keterangan. Jadi ini ya banyak tidak mengirim alasan, ya alasan apapun tidak dikirim. Ya ini akan berdampak. Ya. Nah maksimal boleh tanpa keterangan itu 5%. Kalau lebih dari 5% maka tidak naik kelas. Ya, jadi itu ya. Kemudian anak-anak tidak terlibat ya pelanggaran berat. Ini kalau terlibat pelanggaran berat misalnya seperti narkoba, perkelahian, tawuran, tindak kriminal, miras dan tindakan asusila, otomatis ya out, tidak bisa naik kelas. Dan yang terakhir ini adalah harus aktif mengikuti kegiatan ekstra pramuka dan mengikuti minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler selain pramuka. Jadi anak-anak dalam 1 tahun itu ya setiap semesternya itu wajib punya 2 ekstra dan keduanya harus aktif. Ya, keduanya ini 1 pramuka dan 1 lagi pilihan. Ya silakan ya. Makanya tidak usah milih ekstra banyak-banyak. Yang penting 2 aja cukup ya. 2 aja cukup. Yang penting konsisten, ikuti, ya aktif. Nah, kemudian di aturan akademik ini, di peraturan akademik juga dimuat di sini tentang ujian akhir. Nah, secara khusus ujian akhir ini nanti akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Namun, siswa yang berhak untuk mengikuti ujian akhir itu adalah siswa kelas 12, ya, yang memiliki nilai SKHUN dan ijazah SMP. Kalau ada anak-anak yang tidak punya ijazah, tidak mungkin bisa ikut ujian. Nah, kemudian peraturannya nanti akan secara khusus diatur ketika proses itu berlangsung. Ya, nanti misalnya karena bisa saja setiap
tahun itu ada kebijakan-kebijakan. Kalau kemarin tidak ada UN, maka tidak UN-nya tidak ikut dihitung di dalam proses kenaikan atau kelulusan dalam hal ini ya. Nah, tentang kriteria kelulusan itu sendiri, ya, anak-anak jadi kalau SMA Negeri 2 Amlapura itu menetapkan kelulusan ini didasarkan pada nilai sekolah. Ya, nilai sekolah itu dari mana? Dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 dan nilai ujian sekolah. Jadi syarat minimal untuk bisa lulus, di samping dengan syarat yang ditentukan nanti oleh lembaga lain misalnya atau oleh pemerintah, minimal siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran, siswa harus berperilaku baik, ya, lulus ujian sekolah dengan kriteria minimal nilai sekolah itu paling rendah 75 dan memperoleh nilai sekolah paling rendah 70. Ya. Kemudian ini hadir mengikuti kegiatan sekolah dan kegiatan pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 minimal 90% dan tidak terlibat tindakan ya, kriminal, pemakaian narkoba dan tindak asusila. Nah, ini minimal kriterianya. Nah, kemudian ketentuan tentang mutasi. Mutasi ini artinya siswa bisa masuk ke sekolah atau keluar dari sekolah. Nah, siswa dikeluarkan dari SMA Negeri 2 Amlapura atau keluar dari sekolah apabila pertama atas permohonan sendiri pindah misalnya ke sekolah lain, yang kedua karena melakukan pelanggaran sehingga kredit poin pelanggarannya melebihi ketentuan yang berlaku. Ketentuannya berapa? Ya, ketentuannya nah ini ada di tata tertib ya, nanti silakan dibaca. Nah, kemudian anak-anak dari sekolah lain bisa pindah ke SMA Negeri 2 Amlapura. Syaratnya yang pertama minimal di sekolah asalnya minimal 1 semester, yang kedua berasal dari sekolah yang sekolah negeri ya. Yang kita hanya menerima dari sekolah negeri dengan akreditasi A. Yang ketiga memiliki struktur kurikulum yang sama dengan struktur kurikulum SMA 2. Ya, kalau strukturnya berbeda ya otomatis kita tidak bisa terima. Yang keempat, untuk peserta didik yang kelas 10, yang misalnya nanti semester 2 ada pindahan kelas 10, maka siswa yang bisa diterima selain ketentuan yang di atas adalah berada pada zona yang sama dengan zona SMA 2. Ya, yang ditetapkan provinsi yang kemarin, ya zona PPDB-nya. Kemudian kalau untuk kelas 11 dan kelas 12, itu harus siswa pindahan ini harus memenuhi kriteria minimal ya kenaikan kelas. Contoh misalnya, kalau dari sekolah lain ya dia mau pindah ke SMA 2 tapi di sekolah lain kehadirannya misalnya dalam 100 hari efektif dia hanya hadir 60 kali, otomatis di SMA 2 itu tidak memenuhi kriteria kenaikan. Ya, maka itu tidak bisa diterima di tingkat 11 ya. Nah, kalau dari awal ya silakan ikuti aturan yang berlaku. Nah, yang terpenting ini adalah daya tampung masih ada. Kalau daya tampungnya sudah penuh, ya daya tampung itu per kelas itu adalah 36 sesuai dengan peraturan. Ya. Kemudian jumlah kelasnya sesuai dengan yang ditetapkan. Kalau ada kelas yang masih misalnya jumlahnya 33, ya masih berarti ada daya tampung. Nah, itu maksudnya. Nah, ketentuan akademik lainnya, ini selain yang diungkapkan tadi, yaitu tentang penilaian akhir semester dan ujian akhir ya. Nah, jadi siswa itu dapat mengikuti penilaian akhir semester dan ujian akhir semester jika siswa sudah memenuhi kewajiban. Jadi kalau ada siswa yang belum memenuhi kewajiban administrasi sekolah, jadi belum bisa diizinkan untuk mengikuti PAS dan atau ujian akhir. Nah, kemudian bagi peserta didik dengan alasan tertentu ya, misalnya sakit atau alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan, yang misalnya ada penugasan dari pemerintah sehingga tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, maka diberikan kesempatan untuk ujian susulan. Nah, ujian susulan ini ya meliputi, kalau itu adalah ulangan harian maka nanti dikoordinasikan dengan guru mata pelajaran. Kalau itu adalah penilaian akhir semester maka nanti akan dikoordinasikan dengan bidang
kurikulum ya. Nah, jadi peserta didik yang berhak mengikuti ulangan atau ujian susulan itu adalah peserta didik sesuai dengan diungkapkan tadi, misalnya mengalami sakit parah sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Ya, misalnya rawat inap dan seterusnya. Tetapi dengan catatan ada bukti surat keterangan dokter. Atau ada keluarga dekat atau misalnya gini ya, nenek, kakek atau adik misalnya ada meninggal. Nah, tapi dengan catatan harus segera diinformasikan ke sekolah sehingga sekolah bisa memaklumi. Ya, kalau tidak ada pemberitahuan, ya dianggap tidak hadir tanpa keterangan. Ya, demikian untuk informasi tentang yang lainnya. Nah, kemudian tentang cuti, ada siswa boleh tidak cuti? Boleh, ya, ada ketentuannya. Siswa bisa atau berhak untuk mendapatkan cuti. Ya. Nah, untuk siapa saja yang bisa mendapatkan cuti, misalnya siswa yang dalam keadaan sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran atas rekomendasi dokter, dia harus cuti. Misalnya ada pertukaran pelajar ke luar negeri, tidak bisa mengikuti pembelajaran lagi, maka dia harus mengikuti cuti. Nah, ini kemarin sudah ada dua tahun berturut itu mengikuti menempuh cuti ini. Nah, namun peserta didik yang menggunakan hak cutinya ketika dia kembali akan mengikuti pembelajaran mulai awal tahun pelajaran dan duduk di kelas selama sebelum cuti. Misalnya anak-anak sekarang di kelas 11 ya, naik ke kelas 11 cuti. Nah, kemudian berikutnya 1 tahun berikutnya teman-temannya sudah kelas 12. Nah, maka ketika kembali lagi anak-anak akan duduk di kelas 11, tidak mengikuti temannya yang 12. Karena kapan dia cuti, saat itu dia masuknya lagi. Ya. Nah, DO, drop out. Ya. Anak-anak di SMA 2 bisa saja DO. Ya. Kalau misalnya siswa tidak naik kelas 2 kali berturut-turut, itu drop out. Kemudian peserta didik yang memiliki angka kredit pelanggaran melebihi atau minimal 150. Nah, ini dan melanggar ketentuan yang melanggar sehingga kredit poinnya tinggi sampai 150, maka anak-anak dikeluarkan. Nah, itu dan informasi lainnya seperti upacara pelepasan, legalisir ijazah. Nah, untuk legalisasi ijazah atau transkrip nilai, nanti anak-anak alumnus yang sudah tamat bisa legalisasi fotokopian ijazah dengan catatan harus menyertakan ijazah aslinya. Nah, kemudian penggunaan fasilitas belajar. Jadi setiap siswa berhak untuk menggunakan layanan dalam bentuk penggunaan layanan fasilitas sekolah. Di antaranya fasilitas laboratorium, baik laboratorium bahasa, lab komputer, lab fisika, kimia, biologi, media pendidikan, perpustakaan, buku-buku referensi, fasilitas ekstrakurikuler. Ya, anak-anak untuk berhak bisa menggunakan dengan aturan yang ditetapkan di masing-masing unit tersebut. Ya. Kemudian yang terpenting juga yang perlu saya sampaikan itu adalah ketentuan tentang perbuatan tidak jujur, karena kita mengambil moto itu adalah meletakkan jujur itu adalah yang utama. Maka di SMA Negeri 2 Amlapura jangan harap anak-anak bisa melakukan perbuatan tidak jujur ya. Salah satunya misalnya contohnya itu adalah nyontek, itu tidak diizinkan. Kategori perbuatan tidak jujur atau tidak terpuji antara lain itu adalah mencontek ya, menjadi atau menggunakan joki di dalam ulangan atau ujian, kerjasama dalam ujian ya, kemudian mengganggu kelancaran ujian, mencari soal ujian atau ulangan ya, ini sama ya. Kepada peserta didik yang tertangkap basah atau terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Ya. Pertama, ketika 1 kali pelanggaran, ya, diberikan pengurangan nilai 25% dari nilai yang didapatkan. Misalnya, anak-anak mendapatkan nilai 100, tetapi anak-anak melakukan kecurangan, maka nilainya adalah 75. Ya, dikurangi 25%. Ya. Dan diberikan peringatan pertama ya, serta mendapatkan nilai C pada aspek sikap, terutama aspek kejujuran. Kemudian kalau masih ya kedua ya, kalau 2 kali melakukan
ya, diberikan pengurangan nilai 25% dan nilai ulangan yang diberikan peringatan yang kedua mendapatkan nilai D, ya, D itu atau kurang pada aspek kejujuran dan C pada aspek disiplin. Kalau 3 kali, ya 3 kali atau lebih, maka diberikan nilai 0 pada mapel tersebut atau ulangan tersebut, serta anak yang bersangkutan diberikan peringatan yang ketiga dan seterusnya, serta mendapat nilai D pada aspek kejujuran dan disiplin. Ya. Nah ini ya. Nah kemudian ketentuan yang lainnya seperti layanan konsultasi, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan layanan konsultasi dengan BK, dengan wali. Di antaranya itu adalah layanan dalam hal penyesuaian diri terhadap guru, terhadap teman, terhadap lingkungan, dan yang lainnya yang ada di sekolah, konsultasi dalam mengikuti pelajaran, konduktivitas kelas, kemudian psikologi belajar, studi lanjut yang lulus SMA, misalnya anak-anak masih bingung setelah lulus potensi saya apa, saya kira-kira melanjutkan ke bidang mana, itu silakan bisa menggunakan layanan konseling. Ya. Nah, termasuk juga misalnya keluh kesah terkait dengan proses pembelajaran dan yang ada di SMA Negeri 2 Amblapura. Nah kemudian ketika ada ketidakpuasan dari anak-anak, ya ini ada juga alur prosedur dalam menyampaikan ketidakpuasannya. Misalnya masalah dengan nilai. Kalau anak-anak ada yang tidak puas dengan nilainya disertai dengan bukti-bukti yang ada, silakan protes. Tapi ada prosedurnya. Anak-anak silakan mengajukan protes ke guru mata pelajaran. Ya. Kemudian kalau guru mata pelajaran memberikan solusi anak-anak tidak puas, ya silakan sampaikan ke wali kelas. Kalau sudah puas ya selesai ya. Nah kemudian, kalau solusi yang diberikan oleh wali kelas juga tidak bisa memuaskan anak-anak, maka silakan lanjutkan ke Wakasek bidang kurikulum. Maka nanti akan dikaji lebih jauh. Ya. Nah kemudian terkait dengan penyelesaian masalah bimbingan, ya kalau anak-anak misalnya dari dalam proses pembelajaran, ya ada ketidakpuasan, silakan ajukan. Ajukannya kemana? Terkait dengan proses ini bisa ajukan ke Wakasek bidang akademik. Nanti Wakasek akan memvalidasi kebenaran datanya, mengklarifikasi dan seterusnya. Kalau dikira itu benar, nanti akan disampaikan ke kepala sekolah untuk dilakukan pembinaan secara internal terhadap guru tersebut. Nah kemudian kalau siswa ada pengaduan lagi karena ketidakpuasan, maka nanti sekolah akan mengambil tindakan apakah dia diganti atau dilakukan pembinaan internal. Nah kemudian alur penyampaian ketidakpuasan terkait dengan penyelesaian masalah terhadap wali kelas misalnya. Nah, kalau anak-anak tidak puas misalnya dengan, tetapi harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, ya, maka silakan sampaikan ke Wakasek bidang akademik. Nanti Wakasek akan memvalidasi kebenarannya, melakukan investigasi dan seterusnya. Kalau itu benar, maka dilanjutkan dengan kepala sekolah bersama dengan Wakasek, ya. Melakukan pembinaan sekaligus misalnya kalau perlu melakukan penggantian terhadap wali, ya. Atau misalnya ada guru ya melakukan pelanggaran kode etik, ya silakan ajukan. Kemana ini pengajuannya? Silakan anak-anak ke Wakasek kesiswaan. Nanti Wakasek kesiswaan akan melakukan validasi, klarifikasi, investigasi. Nah kalau itu benar, nanti akan dilakukan sidang kepala sekolah bersama seluruh Wakasek, ya. Nanti dikaitkan dengan aturan yang berlaku di sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah itu yang terkait dengan peraturan akademik yang berlaku di SMA Negeri 2 Amblapura, ya. Anak-anak mudah-mudahan sudah punya gambaran, ya. Nanti silakan diperdalam lagi, dipelajari lagi. Silakan anak-anak bisa baca peraturan akademik yang berlaku. Oke, nah berikutnya di dalam kesempatan ini saya akan mencoba juga menyampaikan satu ya, karena kebetulan saya di bidang akademik yang berkaitan dengan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Nah jadi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, ya anak-anak sudah ketahui, ya maka proses pembelajaran di SMA 2 Amblapura selama pandemi COVID-19 itu adalah menggunakan konsep daring. Daring itu apa? Online, ya. Anak-anak belajar dari rumah, guru mengajar bisa dari rumah, bisa dari sekolah. Proses pembelajarannya adalah jarak jauh. Komunikasinya apa? Menggunakan media-media online. Ya, oke. Ini saya akan sampaikan dulu, ya.
Nah, kenapa harus pembelajaran daring? Ya, pembelajaran daring ini tidak serta-merta sekolah mengambil begitu saja, tetapi ini ada memang aturan yang berlaku. Ya, kenapa harus ditempuh pembelajaran daring? Ya. Nah, pembelajaran daring ini disebabkan karena kita ketahui bersama saat ini kita sedang dilanda yaitu pandemi COVID-19, sehingga pemerintah ya mencanangkan suatu program ya bagaimana untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Nah, maka dasar hukumnya ini ada peraturan pemerintah nomor 21, kemudian keputusan presiden nomor 11 tahun 2020, keputusan BNPB tentang darurat bencana wabah ya COVID-19, surat edaran menteri ya nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan ya, dalam hal ini kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kemudian ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar di rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, serta keputusan menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini aturan-aturannya sudah ada, sehingga kita mengambil langkah tersebut. Nah, konsepnya pembelajaran daring ini anak-anak nanti cukup belajar dari rumah. Ya, jadi pembelajarannya tidak terbatas di dalam ruang kelas, tetapi proses pembelajaran itu tetap berlangsung, hanya saja tempatnya yang beda. Biasanya setiap hari anak-anak datang ke sekolah, nah tetapi di sini anak-anak tetap diam di rumah. Pembelajarannya bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, tetapi melalui proses online, yaitu menggunakan koneksi internet. Nah ini contohnya ya, kalau kemarin pembagian raport salah satunya pembelajaran juga bisa dilakukan di mana saja. Ya, misalnya entah itu misalnya karena koneksinya di dalam ruangan tidak bagus, misalnya di luar rumah juga bisa. Ya. Nah, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah ini ya. Nah, jadi itu penting ya. Jadi inilah konsep pembelajaran daringnya. Jadi jarak jauh, guru mengajarnya. Bukan berarti guru diam begitu saja, tidak. Guru akan mempersiapkan lebih rumit lagi nih. Guru akan mempersiapkan lebih banyak ya konten-konten sebelum anak-anak belajar. Ya. Nah, ini dari sisi sarana prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran daring. Nah, kalau sekolah sudah tentunya ini tuntutannya semakin mahal. Ya. Sekolah harus memiliki aplikasi pembelajaran daring. Ya, aplikasi online. Ya, baik yang berbayar maupun yang mandiri maupun juga yang free ya. Kita sudah sedang menyiapkan ini ya, sudah menyiapkan ini. Ada yang berbayar juga kita kelompokkan ya, sehingga sekolah memiliki. Kemudian sekolah harus memiliki webcam, memiliki studio mini, kemudian aplikasi video konferensi ya. Kemudian sistem penilaian online, aplikasi raport online, paket data internet. Ini yang harus dimiliki oleh sekolah. Dan saya kira semuanya ini sudah dimiliki sekolah untuk saat ini, sehingga siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. Dari sisi guru, guru juga diwajibkan ya harus memiliki laptop, harus memiliki webcam, aplikasi Vicom, kemudian aplikasi pembelajaran daring online, ya, paket data internet, ya, konten pembelajaran online ini yang berbeda. Guru harus menyiapkan apakah itu video, presentasi, teks, ya, animasi, itu harus dipersiapkan lebih awal, ya. Dan penyiapannya ini mungkin lebih rumit, ya, sehingga jangan kira guru tidak bekerja ketika proses pembelajaran daring ini malah lebih berat, ya. Nah, harus dipersiapkan lebih matang sehingga pembelajarannya bisa. Kemudian jurnal juga secara online, absensi siswa online, penilaian online ini disiapkan oleh guru, sehingga proses pembelajarannya akan tetap berjalan walaupun anak-anak di rumah, guru misalnya di sekolah ataupun di rumah, pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, agar terjadi ini, maka dari sisi siswa apa? Siswa wajib memiliki ya smartphone atau laptop, salah satunya harus ini ya, karena kalau daring tanpa laptop atau smartphone tidak mungkin ya. Tidak mungkin dengan menggunakan HP jadul ya, apalagi ada siswa yang kemarin dihubungi berkali-kali, nomornya tidak ada WA-nya, nomor orang lain yang diginikan. Nah, ini yang seperti ini silahkan
ya bagaimana strateginya, caranya agar bisa mengikuti pembelajaran daring biar tidak ketinggalan. Nah, anak-anak juga harus memiliki paket data atau akses internet, dan sekolah sudah juga membantu paket data ya, tapi jangan semua minta seluruhnya dari sekolah. Nah, kalau misalnya hanya untuk keperluan daring, maka paket data ini saya kira cukup, tetapi rata-rata umuran anak-anak itu lebih banyak menggunakan itu untuk keperluan game online, media sosial, dan yang lainnya, TikTok ya, itu dan yang lainnya ya. Nah, tetapi untuk hal ini silakan sekarang hemat kuota internet, hemat kuota, silakan fokuskan untuk pembelajaran jarak jauh sehingga lebih bermanfaat. Kemudian web browser, aplikasi video konferen, kemudian aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram itu wajib anak-anak miliki ya untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring ya. Bagaimana caranya? Silakan dikomunikasikan. Nanti untuk fasilitas ini tidak sepenuhnya disiapkan oleh sekolah karena ini adalah di rumah, silakan anak-anak ya. Dan kita memang ya cukup berat ya, tapi apa berdaya karena memang tuntutan dari pandemi COVID-19 untuk pelaksanaan pembelajaran daring, anak-anak silakan diikuti ya. Nah, ini salah satunya tampilan nanti ya untuk e-learning SMA 2 Amlapura sebagai salah satu konsep pembelajaran daring menggunakan sebuah modul ya, model namanya ya, yang diberikan atau dikembangkan oleh Melajah ID. Ya, nanti ini anak-anak nanti akses belajarnya, guru-guru akan menyiapkan konten pembelajarannya di sini, mulai dari perencanaan pembelajarannya, materi yang diberikan, video misalnya kalau ada. Nah, di sana, nah selanjutnya anak-anak bisa ikuti materi demi materi, contoh soal yang diberikan oleh guru, kemudian setiap pertemuan itu ada evaluasinya. Silakan anak-anak bisa menjawab ya. Nanti guru akan memberikan timbal balik, memeriksa ya. Ini bisa menggunakan smartphone maupun tablet ataupun juga laptop atau komputer. Nah, kegiatan siswa di dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 itu yang pertama nanti anak-anak melakukan absensi online ya, absensinya nanti secara online. Anak-anak nanti akan diminta untuk login ke e-learning SMA 2, otomatis nanti anak-anak akan terdeteksi anak-anak itu sudah mengikuti pembelajaran sampai tahap mana, apa saja yang dibuka, jam berapa membukanya, bagaimana pembelajarannya, materi apa yang dibuka, materi apa yang dipelajari, itu semuanya nanti akan terpantau. Nah, dan guru juga akan di sana terjadi interaksi ya. Kemudian mengikuti proses PBM dengan mode daring ya. Yang kita ambil adalah mode daringnya. Kemudian mengikuti sistem penilaian secara online. Nah, jadi anak-anak nanti penilaiannya juga secara online, dan nanti kalau ini tetap berlangsung maka raportnya juga akan diterima secara online. Oke. Nah, itu untuk roadmap kegiatan pembelajaran ya di masa pandemi COVID-19 ini ya, sebagai awal informasi biar anak-anak bisa menyiapkan dari sekarang apa yang harus disiapkan untuk proses pembelajaran daring nanti. Dan efektif pembelajaran ini akan dimulai tanggal 20 Juli ini ya, itu sudah mulai efektif belajar. Anak-anak silakan disiapkan mulai dari sekarang. Demikian informasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Silakan disimak nanti video ini saya akan upload di YouTube-nya SMA 2 Amlapura. Silakan bisa di-download untuk bisa ditonton bagi siswa yang kurang jelas ya, atau bisa ditanyakan nanti hal-hal yang belum jelas di kolom komentar. Nah, baik, demikian informasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.